Tunggu, coba tengok tuh. Kayak lagi ada acara ibadah, kita kesana yuk. Yuk, pasti kita dapat foto-foto bagus. Ayo, yuk. Ini momennya pas banget. Pasti kalau misalnya kita dapat gambar-gambar bagus, bisa kita jual ke online, terus kita bisa dapat $. Tapi kalau misalnya Abi ambil dari atas candi, pasti lebih bagus lagi. Boleh, berarti nanti aku naik ke atas ya. Yup. Nah, kayak mana kalau aku sama Farel siapin drone? Kayaknya momennya kalau diambil dari atas bagus. Iya, betul. Oke, aku pegang kendali ya. Oke, sip. Nggak boleh naik candi. Tapi Pak, kalau kami ngambil dari atas bagus Pak, bisa kelihatan semua. Iya, jadi sekarang sudah tidak boleh lagi untuk menaiki struktur atau bangunan. Sebentar Pak, nanti kalau kami udah selesai kami turun. Iya, tidak boleh. Jadi ini adalah cagar budaya yang sudah dilindungi negara. Jadi tidak boleh lagi menaiki candi. Sekarang sudah ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 11 2010 mengambil, memindahkan, merusak atau menaiki candi, jadi tidak boleh. Itu puluhan tahun penjara, denda juga ratusan juta. Wah, masa gitu di penjara sih Pak? Iya, karena ini sudah dilindungi negara. Jadi harus ada izinnya gitu ya Pak? Kami nggak tahu Pak. Iya, kalau menaiki struktur atau bangunan tidak boleh. Oh, gitu ya Pak. Iya. Biar mau apa ya? Gitu ya.
meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tuh, Lan, panggil yuk. Lan! Kalian ngapain di sini? Biasalah. Tadi kan mau ngambil gambar, tapi kena marah sama pengawasnya. Yo iyalah kena marah. Orang tadi kalian manjat-manjat candi kok terus suaranya berisik kan lagi, ganggunya tahu. Iya, maaf ya ganggu ibadahnya. Iya, enggak apa-apa. Jangan kayak gitu lagi. Kita nih kan harus saling menghormati dan toleransi. Oh iya, by the way kami nak makan mie pangsit sebelah sana nah. Kalian nak ikut enggak? Tenanglah, aku yang bayar nih. Mau sih, tapi kan jika Nabi Farel tidak makan daging babi. Lah, kan enggak semua mie pangsit nih pakai daging babi. Ada juga kok yang halalnya. Tapi kalau memang kalian masih ragu nih, kita makan mie rebus belada. Nah, oke. Boleh tuh guys. Ini ditraktirannya nih. Yuk. Tenang aja, Dustin ini anak tahu kita lihat banyak duitnya. Oke, mantap. Let's go. Lan, bukannya kamu orang Jawa ya, Lan? Tapi kok agama kamu Buddha sih? Bukannya biasanya yang agama Buddha itu orang Chinese ya? Gak tahu, aku kan cuma ikut orang tua aku aja. Lah, kan agama Buddha tidak semua untuk orang Chinese baik. Banyak kok orang Chinese yang agamanya lain, kayak Kristen, Katolik, Konghucu, bahkan yang Islam dia ada loh. Iya sih, setahu aku pun yang beragama Buddha itu yang Chinese-Chinese saja. Karena tetanggaku banyak yang Buddha. Nah, tiap pagi orang itu sembelih cucuk garu depan rumahnya. Kan tidak semua yang cucuk garu itu pasti agama Buddha. Terus juga tidak semua yang agama Buddha itu pasti cucuk garu sembahyang gitu di depan rumah kan. Ada juga yang sembahyangnya itu di dalam rumah. Terus ada juga yang meditasi di depan altar. Altar? Apa benda tuh? Lah ini kupernya nih. Makanya banyak-banyak belajar. Nggak tuh sudah nih kita ketemu Romo Padita belada supaya kalian lebih jelas gitu. Boleh. Tapi jangan lupa bayar ya. Nama budaya. Ya, nama budaya. Selamat siang Romo, maaf mengganggu waktunya. Ini saya bawa teman-teman saya di sini nih mau nanya-nanya soal agama Buddha. Boleh gak ya Romo? Oh ya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ini loh, Pak. Romo. Gak apa-apa, panggil Pak. Romo itu artinya sama dengan Bapak, yang biasanya digunakan untuk memanggil umat Buddha yang sudah menjadi pandita. Jadi gini Pak, tadi kan saya nanya ke Wulan. Wulan kok orang Jawa tapi agamanya Buddha. Sedangkan sepengetahuan saya kan orang Buddha itu biasanya yang Chinese gitu Pak. Bapak juga orang Jawa, kan agamanya juga Buddha gitu. Kalian tahu enggak Candi Borobudur? Tahu. Ya, di mana itu? Di Jogja? Di Magelang, Pak, di Magelang. Nah, itu Candi Borobudur itu kan candi di Magelang di Jawa Tengah. Berarti di sana kan ada umat Buddhanya kan? Nah, kalian tahu Candi Borobudur itu peninggalan kerajaan apa? Majapahit. Mataram. Ya, betul. Jadi Candi Borobudur itu dibangun pada kerajaan Mataram kuno, yaitu pada masa pemerintahan Raja Semaratungga, Wangsa Sailendra sekitar abad ke-8. Kalian tahu nggak
Candi Muara Jambi ini kapan dibangun? Zaman kerajaan Sriwijaya. Ya, Candi Muara Jambi ini peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini punya kaitan erat dengan kerajaan Mataram kuno, yaitu kerajaan yang membangun Candi Borobudur. Hah? Kok bisa, Ceh? Hubungannya apa? Kerajaan Sriwijaya kan di Sumatera, sedangkan kalau Mataram kuno di Jawa Tengah. Salah satu raja di kerajaan Sriwijaya yaitu Raja Bala Putradewa, merupakan anak dari raja di kerajaan Medang atau Mataram kuno, yaitu Samaragrawira atau Rakai Warak. Nah, Raja Bala Putradewa ini berteman dengan Raja Dewa Paladewa dari India. India? Jauhin. Nah, itu dia, zaman dulu meskipun belum ada pesawat dan teknologi canggih seperti sekarang, orang-orang dari kerajaan Sriwijaya sudah melalang buana wilayah kerajaannya sampai ke Thailand. Dan yang lebih hebat lagi, dulu di sini di komplek Candi Muara Jambi ini sudah menjadi pusat peradaban kelas dunia. Ini adalah universitas besar terluas di Asia Tenggara. Murid-muridnya datang dari berbagai negara, dari Tibet, Tiongkok, Persia, dan India. Mereka datang untuk mempelajari ilmu seni sastra, ilmu pengobatan, meditasi, yang tentunya belajar agama Buddha, karena ini merupakan candi agama Buddha. Wah, ternyata luar biasa ya candi kita nih. Baru tahu saya. Nah, jadi sudah paham belum kenapa yang beragama Buddha tidak hanya orang Chinese? Sudah Pak, sudah paham Pak. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya agama Buddha itu tidak hanya ada di Sumatera tapi juga ada di Pulau Jawa. Kalau orang Jambi bangga nggak punya Candi Muara Jambi? Bangga banget dong. Kalau bangga, candinya harus dijaga. Jangan dirusak, jangan manjat-manjat, coret-coret, dan jangan buang sampah sembarangan. Siap.
Bapak Oh iya, sedang ibadah ya, Pak? sudah selesai. Pak, maaf nih kami kepo. Agama Bapak Buddha ya, Pak? Iya, saya beragama Buddha. Apa kira-kira yang aneh dari saya nih? Enggak, Pak. Maaf ya, Pak. Selama ini kami taunya yang beragama Buddha itu orang Chinese aja, Pak. Nah, tadi kami baru tahu ternyata di Pulau Jawa banyak juga orang Buddha, Pak. Benar. Banyak yang beragama Buddha. Beliau memang dari India, keturunan dari India. Tapi memang agama Buddha tidak hanya yang orang Chinese saja, tapi atau Jawa aja, tapi bahkan agama Buddha berasal dari India. Bahkan bule-bule juga banyak loh yang beragama Buddha. Oh, berarti benar yang dibilang sama Cece tadi. Kalau pada masa kerajaan Sriwijaya itu berhubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Benar. Jadi ini sendiri sebenarnya dulu adalah sebuah monastery, sebuah universitas atau tempat pembelajaran. Kalau sekarang istilahnya monastery, perguruan tinggi. Jadi di sini dulu banyak orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang ke sini untuk belajar. Dulu itu disebutnya dengan pesastrian. Tahu arti pesastrian nggak? Tempat orang belajar sastra. Nah, kemudian berubah jadi dikenal dengan istilah pesantrian, sekarang diadopsi menjadi pesantren. Nah, dulu konsepnya begini, perguruan tinggi itu dulu para guru-guru besarnya tinggal bersama dengan siswa-siswanya, murid-muridnya atau santri-santrinya. Ada 5 fakultas yang dulu belajar di sini, ada 5 macam jurusan. Ada jurusan agama Buddha, mereka belajar tentang filsafat, bahkan tentang pengobatan itu juga belajar, kesenian dan bahasa. Ini yang menyebabkan banyak guru-guru besar dari luar datang belajar ke sini. Saya juga mau ngajak kalian untuk melihat sebuah sumur tua, sumur yang sudah berusia ribuan tahun. Ya Pak Wis, kita sekalian ke sana. Dan airnya itu masih ada sampai sekarang, masih bening bersih. Bahkan sudah dilakukan uji laboratorium, itu pH-nya di atas 7 dan layak untuk dikonsumsi. Banyak mengandung mineral-mineral penting bagi tubuh, dan disitulah dulu mereka mengambil air digunakan untuk minum zaman dulu. Ya. Ini adalah tempat, kemungkinan ini altar utamanya. Ini altar utamanya untuk pemujaan kepada Buddha. Oke, nah lihat itu ada 4 kotak itu di tengah-tengah itu bolong. Itu untuk tempat taruh tiang-tiang, ada 4 tiang, di atasnya ada atap. Ya. Jadi ini disebut dengan perwara atau istilahnya, kalau sekarang istilahnya Dharmatronnya, tempat singgasana dharmanya untuk memaparkan ajaran-ajaran Buddha. Banyak sekali waktu itu kehidupan di sini terlalu ramai. Anda lihat ini kurang lebih kan 6 hektar lebih. Bahkan di sudut sebelah sana kita nemukan sebuah belanga, sebuah panci yang sangat besar sekali. Berarti mahasiswanya ada ribuan ya, Pak? Oh iya, dulu menurut catatan I Ching pada saat kunjungannya di tahun 672 ke sini, hati-hati ya Licin. I Ching mengatakan bahwa di sini ada ribuan siswa, dalam catatan dia yang masih ada hari ini, ada ribuan siswa yang belajar di sini. Dan ribuan siswa itu belajar di balik bangunan dengan tembok tinggi. Nah, kalian lihat sendiri, ini semua bertembok-tembok tinggi, dikelilingi oleh tembok tebal dan tinggi. Ya, kita lihat langsung ke sumur. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat ke bibir sumur. Nah, coba kita lihat. Ini kurang lebih ditemukan tahun 2013 kemarin pada saat ada penelitian dari mahasiswa arkeologi UI. Waktu mereka ke sini, saat itu masih tertimbun dengan struktur bata. Jadi waktu itu mereka melihat ada sesuatu, begitu dikiranya ini adalah bangunan candi atau stupa, begitu dibuka, dikeluarkan batu bata, ternyata di dalamnya ada air, sumur seperti ini. Nah, kalau kalian lihat sumur ini, nanti kalian juga bisa lihat kalau kalian searching di Google, itu di Nalanda bentuk sumurnya itu seperti ini. Dan ukuran batu batanya pun pas, sama seperti ini. Nah, coba kalian lihat ke bawah ini, di sumur ini lihat ada seperti tempat yang ada tangguk-tangguknya, tempat kita bisa menginjak turun. Nah, ini dulu mungkin dipakai sebagai jalan kalau mereka mau turun ke bawah untuk membersihkan sumur atau mengambil sesuatu yang terjatuh ke dalamnya. Ya. Wah, teman-teman, ternyata Jambi punya peninggalan yang sangat berharga ya. Terima kasih ya Bapak atas informasinya. Ya, terima kasih kembali. Ya.
juga. Lah, bukannya di agama Islam ada juga ya? Kan pas ibadah haji kayak ngeliling Ka'bah gitu kan? Oh iya ada. Nah, pas ibadah haji itu kayak make jubah gitu dah sih? Mirip loh kayak yang dipakai sama Bante. Kain yang kayak bentuknya kayak sarung gitu kan, terus kain untuk nutupi bagian atas, jadi cuma sebelah tangannya yang nampak. Tapi memang sih, cuman warnanya beda. Iya sih. Nah, makanya kita dalam beragama nih, jangan cuma nengok yang beda-bedanya baik. Kita nih nengok juga yang sama-samanya. Setiap agama tuh pastilah ada persamaannya. Kayak yang dikata Gus Menteri, jadikan agama sebagai inspirasi. Oke. Yuk lanjut jalan. Yuk. Lanjut jalan. Besok nih.